Halo pemirsa BRTV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Di sini VJ masih ngobrol sama Kak Dalila, seorang aktivis, influencer sekaligus penyanyi. Waduh, Kak Dalila, ini kan banyak banget nih ya talentanya, profesinya. Ini rencananya akan fokus ke karir yang mana nih sekarang untuk saat-saat ini? Ada tadi influencer, singer, sama apa tuh? Aktivis ya kayaknya. Ada lagi yang belum kesebut mungkin. Dari SMA sih sebenarnya aku tuh udah terbiasa untuk ngelakuin profesi yang cukup timpang tindih dan random ya, kayak sebagai mahasiswa, atau kadang juga ya tadi singer, kadang juga actress, ya tadi influencer, aktivis. Jadi selama bisa dikerjakan semuanya ya sih pingin fokus ke semuanya, dikerjakan dengan ya setiap pekerjaan harus dikerjakan dengan maksimal. Cuman kan sekarang karena jadi TA belum full time, jadi masih bisa kerjain semuanya. Jadi masih bisa kerjain ini itu. Cuman kalau misalnya mungkin udah full time, ya bakal banyak lebih ke arah profesi yang memiliki jenjang karir tersebut gitu Kak. Ini menarik ya, kita juga dapat informasi kalau pas kemarin kuliah berarti ya sempat ke United Nations University ke Jepang. Nah itu boleh diceritain dong Kak pengalamannya. Waduh, dikasih kesempatan ke UN. Ini yang mungkin bisa kita tahu ya, apa ya, semua dunia pasti siapa sih yang nggak tahu United Nations gitu. Benar boleh Kak diceritain VJ. United Nations University itu mungkin nama lainnya kalau kita di Indonesia Perserikatan Bangsa-Bangsa Universitas PBB gitu ya Kak VJ. Pertama-tama sih saya sangat bersyukur ya Kak VJ ya punya kesempatan yang sangat luar biasa, bisa sekali berkunjung sekalian juga study, maksudnya mengobservasi. Mungkin kalau kita jalan-jalan aja ke abroad gitu, ke luar negeri gitu, kita cuma sekedar jalan-jalan aja tanpa mengobservasi. Cuman bedanya kemarin program dari departemen kami ini di UNAN, Hubungan Internasional UNAN, itu kita sekalian study, yang artinya kita juga berdiskusi dengan orang-orang hebat di masing-masing instansi. Mungkin yang pertama kita kemarin itu ke United Nations University. Mungkin beda dengan universitas-universitas lainnya. United Nations University ini merupakan instansi atau lembaga yang memang di help oleh PBB untuk researcher, untuk melakukan penelitian terkait dengan konflik atau sustainability, international sustainability. Jadi bukan untuk fokus untuk kayak kegiatan belajar mahasiswa-mahasiswi, walaupun memang ada program tersebut, tapi dikhususkan untuk tempat penelitiannya para ilmuwan yang berkontribusi untuk melihat isu-isu di dunia internasional seperti itu. Jadi kami di sana berkesempatan untuk membawa agenda departemen, kami berdiskusi dengan para ilmuwan dan juga researcher di sana, dan kebetulan ternyata ada dari Indonesia juga, yang ilmuwan dari Indonesia di United Nations University, and it's itu the proud moment ya, ada perwakilan Indonesia juga yang di sana, yang malah justru disegani oleh orang-orang sana. Cuman kami kemarin nggak sempat bertemu karena beliau ada kegiatan yang lain bukan di Jepang tepatnya, jadi beliau harus ke sana, jadi kami nggak sempat bertemu ya. Tapi momentary banget lah di sana. Kami diajak keliling, kami diberikan pengarahan terkait program yang ada di United Nations University. Kemudian kedua, setelah dari UNU, sebenarnya kami ke kedutaan Indonesia yang ada di Jepang dan bertemu diplomat di sana yang kebetulan juga alumni daripada UNAN, Universitas Andalas gitu sekalian. Jadi beliau baik banget ya. Kalau misalnya mungkin beliau juga nonton, terima kasih banyak Pak atas traktirannya kemarin juga. Kami ditraktir oleh diplomat yang sangat humble, dan itu di restoran. Ternyata restorannya itu pekerjanya mahasiswa-mahasiswi dari Indonesia, jadi di sana kita pakai bahasa Indonesia gitu. So it's kind of like momentary moment banget. Dan setelah dari kedutaan Indonesia, kami ke University Tsukuba. Nah di sana ini menurut saya momen yang bikin saya sebenarnya inspiratif sekali. Kenapa demikian? Karena saya bisa melihat kenapa sebuah negara maju itu bisa maju. Karena mereka itu terlihat sekali menghormati
Pertama, mereka menghormati lingkungan, menghormati waktu. Ketiga adalah mereka menghormati tamu mereka, menghormati sesama mereka. Maksudnya seperti apa? Mungkin kalau kita lihat ya cara kita menjamu tamu gitu dari luar. Ada yang penjamuannya itu ya biasa saja. Cuman di sini kami kemarin waktu di Universitas Tsukuba tuh kesannya seperti pejabat-pejabatnya lagi monitoring gitu di instansi sekolah gitu. Benar-benar kami di welcoming oleh mahasiswa-mahasiswa terbaik mereka yang bukan S1 ya, tapi S2 ternyata. Dan kami berdiskusi dengan dekanat, kemudian juga kami bukan saja beliau mempresentasikan tentang cross cultural diplomatic relation antara Jepang dan juga Indonesia, tapi mereka juga memberikan profesor-profesor terbaik mereka terkait dengan ekonomi, kemudian sosiologi. So banyak sekali insight yang didapatkan daripada ketika di Universitas Tsukuba itu. Jadi program kemarin tuh sangat memberikan insight saya pribadi sebenarnya mungkin terkait bagaimana negara maju itu bisa menjadi negara maju. Karena mereka itu sangat menghormati yang namanya pertama waktu, 1 menit telat. Mereka tuh nggak ada yang 1 menit telat, mungkin 10 detik telat aja udah minta maaf terus. Dan mereka menghormati lingkungan. Mereka tahu walaupun di sana itu nggak ada sampah ya, nggak ada tempat sampah, tapi nggak ada sampah sama sekali. So itu kayak bikin, it's a unique thing in Jepang gitu. Nggak ada tempat sampah tapi nggak ada sampah sama sekali. Mungkin kalau kita di Indonesia nggak ada tempat sampah, malah banyak sampah di mana-mana. Ada tempat sampahnya, kita di mana-mana ada sampah. So ya banyak pelajaran lah waktu ke Jepang waktu itu. Tapi ini seru banget ya, akhirnya dapat kesempatan gitu loh ke United Nations yang mungkin sekarang apa ya lagi disoroti ya PBB ini terkait isu-isu internasional yang mungkin kita tahu. Betul. Ya kayak. Tapi selain mungkin tadi yang diceritain gitu ya, kalau mungkin di sana tuh kenapa bisa disebut negara maju karena mungkin habitnya gitu ya tentang menghargai waktu, bagaimana menjamu tamu dan lain sebagainya. Nah selain itu apa sih yang Kak Dalila experience yang Kak Dalila dapetin di sana, entah itu diskusinya tentang apa gitu-gitu? Experience mungkin kalau terkait tadi yang formal experience tadi tiga instansi tersebut ya. Cuman yang informalnya itu ketika saya nginap di, jadi ini rumah itu memang disewakan oleh kedua pasangan yang memang sudah sepuh gitu ya, bapak ibunya. Dan ternyata beliau itu sangat insightful banget. Jadi kita pulang, beliau udah welcome kita dan bertanya-tanya kegiatan kita. Beliau juga ternyata pernah dinas di Indonesia juga sempat. So banyak sekali insight-insight dari beliau. Jadi kita berdiskusi bersama. Dan ternyata kalau kita bilang orang Jepang ini malu-malu gitu, atau main on their business, ternyata enggak, mereka sama ramahnya sama kita. Bahkan waktu kita jalan-jalan di neighborhood situ, kita dikasih minum gitu sama beliau. Dan walaupun di sana memang makanannya terkadang kebanyakan unfriendly untuk muslim ya, tapi mereka tahu gitu mana yang friendly untuk muslim, mana yang tidak gitu. Jadi mereka benar-benar respect banget sih di sana. Itu ya yang jadi momen yang rasanya hal-hal kecil tapi act of service yang luar biasa itu jadi memorable banget di pikiran kita. Betul. Ya. Baik, nah Kak ini kan setelah mungkin dari sana ya ke Indonesia gitu, sekarang kan mungkin sering melakukan kegiatan-kegiatan. Ada nggak sih kegiatan yang ingin dilakukan setelah mungkin adopsi dari hal-hal yang tahu dari United Nations di sana? Untuk implementasi ke Indonesia ya seperti itu ya kayak banyak sih sebenarnya, mungkin terkait dengan aktivitas sosial juga. Memang saya juga sekarang cukup aktif untuk membicarakan terkait dengan isu-isu tadi lingkungan, sustainability. Jadi itu sih yang saya implementasikan sekarang, memberikan generasi-generasi dari itu seumuran dengan saya atau di bawah saya untuk sadar dan mawas diri terkait dengan isu sustainability dan juga environment sih sebenarnya. Baik, kalau boleh tahu Kak Dalila cita-citanya apa sih? Mungkin dulu sampai sekarang ter-expect nggak kalau ternyata sekarang memang concernnya ya seperti saat ini gitu? Enggak sama sekali Kak. dulu waktu masih kecil mungkin kita tahu tuh profesi terbatas ya Kak ya. Kayak mungkin anak kecil kalau kita tanya pengen jadi apa? Pengen jadi polisi, pengen jadi apa? Pengen jadi tentara, pengen jadi dokter. Nah saya tuh termasuk golongan anak-anak yang pengen jadi dokter gitu. Tapi
ternyata setelah bertambahnya usia, banyak pengetahuan, ternyata profesi itu nggak terbatas loh. Ternyata banyak loh profesi yang bisa memberikan kontribusi bukan hanya kepada interest kita pribadi, tetapi juga halayak banyak. Either itu jurnalism, either itu menjadi peneliti, either itu menjadi dosen, guru, atau menjadi misalnya presenter, itu semua punya punya apa namanya kontribusinya masing-masing. Jadi cita-cita itu mulai berubah. Nah kalau saya sih cita-citanya kemarin jadi berubahnya ke diplomat sebenarnya. Cuma ternyata pas udah lulus, ternyata alumni-alumni itu banyak yang ngekoneksi katanya sih mungkin kalau wanita jadi diplomat itu banyak sekali yang memang harus perlu dipikirkan gitu ya, kayak karena responsibility-nya akan berat banget weight yang akan mereka emban seperti itu. Jadi harus dipikirkan juga banyak ternyata peluang HI bisa jadi. Ya tadi banyak jadi MT ternyata alumni daripada HI itu yang kita pikir nggak masuk ke industri bisnis, ternyata banyak yang ke industri bisnis. Ternyata juga HI bisa ke finance, ke keuangan. Ternyata HI bisa jadi journalist. So banyak banget prospeknya. Dan kalaupun kementerian bukan saja terbatas ke Kementerian Luar Negeri ya, tapi juga ada Kementerian Perdagangan, contohnya di negosiator, analis kerjasama, kemudian juga Kementerian SDM. So there's a lot of change dan opportunity ketika decided menjadi international relations students gitu sih Kak. Tapi merasa udah puas belum sih Kak apa ya terhadap yang sudah dilakukan saat ini, atau apa yang ingin goals-nya gitu, mau sampai mana gitu seambis setelah menggapai ini gitu ya, ambisnya selesai atau gimana? Oke. Mungkin seperti manusia pada umumnya ya Kak ya, kita memang sebenarnya diciptakan di dunia ini memang untuk berkompetisi, tapi maksudnya berkompetisi ini bukan berkompetisi yang gak sehat ya, tapi berkompetisi untuk berkontribusi di dunia. Jadi karena adanya kompetisi tentunya akan ada kemajuan, tentunya akan ada pembangunan, perkembangan. Dan saya sendiri adalah termasuk manusia yang memang enggak gampang puas seperti itu. Saya ingin lebih, artinya untuk menggain power, yang memang katanya guru besar Cambridge, power tend to corrupt, but also power tend to lasting the corruption gitu. Yang artinya dengan power kita juga bisa membuat kebijakan-kebijakan yang berarti loh. Ya sesuai dengan kita sebagai individu seperti apa, apakah kita bijak menggunakan power tersebut. Jadi saya sebagai manusia mungkin pada halayak umumnya ya dan nggak pernah akan puas lah, tapi ada di titik kebersyukuran seperti itu. Mungkin bisa dibedakan bersyukur dengan puas. Saya bersyukur bisa sampai di tahap ini, saya bersyukur saya mungkin sampai sini saja karena mungkin akan ada jawaban yang lain. Saya bersyukur kok bisa sampai melewati apa yang saya inginkan. Ada kebersyukuran, cuman kepuasan itu akan tidak akan pernah menipis gitu. Selagi kita di dunia, kita harus pintar-pintar untuk memanfaatkan dan mengutilize kemampuan dan juga skill kita. Tentunya berkontribusi dengan hal positif ya Kak ya. Baik, luar biasa. Ini mungkin pemirsa PRTV penasaran sebenarnya siapa sih sosok inspiratif ya yang kadalilah ini sampai pada akhirnya memotivasi, sampai pada akhirnya seperti sekarang kita bisa lihat dan dengarkan berbagai pernyataan keren ya. Tapi kita akan bahas setelah jeda yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.